Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, alladzina asrafu ala anfusihim, yang berlebihan di dalam melaksanakan dosa-dosa, perbuatan keji, kesalahan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah mengampuni segala macam bentuk dosa. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, para sahabat bertanya, bagaimana dengan dosa syirik? Bahkan kemudian Rasul menyebutkan dosa syirik juga termasuk diampuni selama dia belum meninggal atau selama dia masih bertaubat sebelum dia meninggal. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik dari riwayat Tirmidzi dan hadisnya hasan sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, yang biasa dikenal ini sebagai hadis qudsi. Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama engkau wahai anak Adam masih terus berdoa, masih terus berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali. Aku akan terus mengampunimu atas dosa apapun dan kondisi apapun dirimu, dan aku tidak peduli. Kemudian Allah juga mengatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka anana as-sama la ataituka aw thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Seandainya, kata Allah, dosa-dosamu memenuhi sampai langit, memenuhi sampai puncak tinggi langit sana, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni dan aku tidak peduli. Kemudian Allah juga mengatakan, ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Seandainya, sesungguhnya engkau, apabila engkau membawa dosa sepenuh bumi dosa tersebut, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, lalu engkau menemuiku wafat dalam kondisi tidak berbuat syirik, la ataituka biqurabiha maghfirah, pasti aku datangkan dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda dalam riwayat Imam Muslim, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, lau lam tudhnibu ladhahaballahu bikum. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, pasti Allah akan melenyapkan dan membinasakan kalian. Thumma jaa wala jaa biqaumin yudhnibun. Kemudian Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha fayaghfiru lahum. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Sebab watak tabiat manusia adalah selalu berdosa. Pasti selalu berdosa. Tetapi permasalahannya bukan masalah kita tidak bisa atau tidak mau harus memang pasti melakukan kesalahan. Tapi yang Allah harapkan dari kita, kita terus meminta ampun kepada Allah dan tidak pernah berhenti untuk hal tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda tentang masalah ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, banyak berbuat kesalahan, wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang berbuat taubat, adalah yang meminta taubat. Oleh karenanya dalam syariat kita begitu banyak ampunan-ampunan Allah diberikan begitu banyak lewat dengan kita jalan dari tempat kita tinggal sampai ke masjid. Setiap langkah tersebut dihitung mengampuni dosa. Ketika kita berwudu, ketika wudunya dilakukan dengan wudu yang sebenar-benarnya dalam hadis yang sahih, maka semua dosa tadi gugur bersamaan dengan tetesan air wudu.
Ketika kita melakukan sholat, isi semua dalam bentuk kita sholat adalah meminta ampun. Bahkan Rasulullah mengatakan, selama kita melakukan 5 sholat 5 waktu ini, maka seperti orang yang terus-menerus melakukan mandi. 5 kali mandi, maka tidak tersisa kotoran sama sekali, dosa-dosanya dihapuskan. Banyak sekali dalil-dalil tentang itu. Ketika kita melakukan sholat, kita mengucapkan amin. Jika berbarengan dengan ucapan malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ketika kita mengucapkan Rabbana lakal hamd, setelah imam mengucapkan Sami Allah liman hamidah, berbarengan doa malaikat, maka Allah ampuni juga dosa kita. Dan sekian banyak kita melakukan puasa, ada puasa yang menghapus dosa. Dan bahkan dalam riwayat Imam Muslim, orang yang melakukan sholat dengan benar-benar sholat, khusyuk, mengharapkan ridha Allah, maka dia keluar dari dosanya sebagaimana dia keluar pertama kali dari perut ibunya. Ini hadis riwayat Sahih Muslim. Sangat banyak sekali menunjukkan keluasan ampunan Allah bagi kita semua. Oleh karenanya, wahai saudara-saudara sekalian, sampai-sampai dalam riwayat Sahih Bukhari, ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW, seorang hamba ini melakukan dosa. Lalu dia bertaubat. Lalu Allah katakan, hambaku ini tahu bahwa dia memiliki Rabbun yaghfir. Dia punya Tuhan yang mengampuni. Maka Allah ampuni dia. Lalu dia berdosa lagi. Setelah berdosa lagi, dia meminta ampun lagi kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, hambaku ini tahu bahwa dia punya Tuhan yang pengampun. Maka Allah ampuni dia lagi. Lalu dia berdosa lagi. Lalu kemudian dia minta lagi kepada Allah, minta ampun lagi. Lalu Allah mengatakan, hambaku ini tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun. Maka kemudian diampuni lagi. Sampai Allah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari ini, aku mengampuni hamba ini seterusnya dan hendaknya dia berbuat sesukanya. Para ulama menafsirkan, selama dia terus-menerus bertaubat setelah berdosa, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam masalah ini, selama dia terus-menerus bertaubat setelah berdosa, akan Allah ampuni. Imam Nawawi sampai menegaskan, walaupun 100 kali dia berdosa, walaupun 1000 kali, walaupun lebih dari 1000 kali dia berdosa, selama itu dia terus-menerus bertaubat, bahkan 1000 kali tadi, cukup dengan 1 kali taubat mengganti semua dosa-dosa tadi. Itu sudah cukup dilakukan. Sampai seperti itu luasnya ampunan Allah Azza wa Jal. Bahkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan, illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Wa amila salihan, wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Janji Allah bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, Allah ganti dosanya setingkat itu pula, sebanyak dosa itu pula diganti dengan pahala. Dosanya tadi dibalikkan menjadi pahala. Dan ini seperti yang disebutkan dalam hadis, orang yang terakhir kali keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Orang tadi ditampakkan oleh Allah dosa-dosanya dan dia mengakui, iya ini dosa saya lakukan, iya ini dosa saya lakukan, iya ini dosa saya lakukan. Sampai kemudian Allah mengatakan kepada dia, wa innalaka likulli sayyi'atin bihasanah aw kama qala. Setiap dosa yang kamu lakukan diganti dengan pahala setingkat itu. Sampai orang ini lapor kepada Allah, ya Allah, saya lihat ada dosa yang belum engkau sebut. Saya ingat dulu saya pernah berbuat dosa. Saking pingin dosanya ini diganti menjadi pahala. Sampai seperti itu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sendirian dalam kitab sahihnya. Jadi sampai seperti itu Allah ganti dosa-dosa kita diganti dengan pahala. Oleh karenanya, wahai saudara-saudara sekalian, tidak ada waktu terlambat bagi kita untuk mendekatkan diri sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.